Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Dalam langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Inggris, Universitas Hasanuddin dan pemerintah Kabupaten Sinjai telah berencana untuk menjalin kemitraan yang kuat. Dalam pertemuan yang berlangsung antara Ketua Departemen Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin dengan PJ Bupati Sinjai telah menyepakati untuk mendirikan Kampung Inggris di Sinjai sebagai salah satu upaya konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Di tengah upaya terus-menerus untuk meningkatkan tingkat penguasaan bahasa Inggris di kalangan masyarakat, Universitas Hasanuddin dan pemerintah Kabupaten Sinjai telah mengambil langkah progresif. Beberapa hari lalu, dalam pertemuan penting antara Ketua Departemen Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin dan PJ Bupati Sinjai, keduanya membahas sebuah inisiatif yang menarik untuk diumumkan. Dalam pertemuan yang dipandang strategis ini, berbagai pihak yang terkait sepakat untuk mendirikan Kampung Inggris di Sinjai, dan tidak hanya ada di Pare, Kediri, Jawa Timur. Keputusan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan kemampuan bahasa Inggris di antara penduduk setempat dan seluruh masyarakat. Pendirian Kampung Inggris di Sinjai adalah langkah konkret Unhas dalam mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Inggris. Melalui inisiatif ini, Unhas berharap masyarakat lokal dapat mengakses pelatihan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mereka. Pemerintah daerah Sinjai juga sangat mengapresiasi kolaborasi antara Universitas Hasanuddin. Kampung Inggris di Sinjai akan menjadi pusat pembelajaran bahasa Inggris yang akan membantu masyarakat dalam memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di era globalisasi ini. Selain itu, proyek ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam bidang ekonomi lokal, dengan memberikan peluang baru dalam sektor pariwisata dan pendidikan. Rencananya, Kampung Inggris ini akan didukung oleh tenaga pengajar terlatih dari Universitas Hasanuddin, serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Dengan langkah progresif ini, Universitas Hasanuddin dan pemerintah Kabupaten Sinjai menegaskan komitmen mereka untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat, serta membantu mereka bersiap menghadapi tantangan globalisasi di masa depan. Jadi kami dari Sastra Inggris saya sebagai kadep itu berusaha mencari kerjasama. Kita di-encourage oleh rektor untuk selalu mencari kerjasama dengan pihak manapun, apalagi itu kalau pemerintah daerah. Nah kebetulan ada namanya program Kedaireka di Unhas yang matching fund. Dana dari Unhas atau dari Dikti itu digabung dengan dana dari pemerintah sehingga kita bisa menginisiasi satu inovasi, jadi satu program yang bermanfaat untuk masyarakat sana, untuk pemerintahnya dan untuk masyarakat sana. Profesor Dr. Anda Nasmila Diptesol M.Hum PhD, selaku Ketua Departemen Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Unhas, menuturkan bahwa program ini akan mendapatkan dukungan dana pendanaan atau matching fund dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Selain dana dari kementerian, matching fund juga dapat diperoleh dari pemerintah daerah. Dipilihnya Kabupaten Sinjai sebagai lokasi untuk membangun Kampung Inggris bukanlah keputusan yang diambil secara sembarangan. Pantai Malendreng, yang terletak di Dusun Bangko, Desa Panaikang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, menjadi magnet utama dan Pantai Malendreng adalah permata tersembunyi yang siap untuk dijelajahi. Keindahan alamnya yang mempesona tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga menjadi tambahan nilai bagi peserta yang akan belajar di Kampung Inggris tersebut. Langkah Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sinjai untuk menjadikan Desa Panaikang, khususnya di kawasan wisata Pantai Malendreng, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai sebagai salah satu lokasi Kampung Inggris dengan kerjasama Departemen Sastra Inggris Universitas Hasanuddin, tentu ini suatu langkah yang sangat baik, langkah yang amat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Sinjai, dan tentu ini menambah jejak pengabdian Unhas di Sinjai untuk memajukan masyarakat Sinjai. Apalagi
kampung sastra Inggris yang sebelumnya kita cuma dengar ada di salah satu daerah di Jawa Timur, di kampung Inggris Pare misalnya. Kalau itu benar-benar bisa hadir di Sinjai, itu sebuah terobosan yang sangat bagus, dan itu memberikan pertanda betapa Universitas Hasanuddin memberikan kontribusi nyata dalam memajukan kualitas sumber daya manusia warga Kabupaten Sinjai. Kita melihat rencana kerjasama antara Unhas dengan pemerintah Kabupaten Sinjai ini, bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sinjai, di mana kami memiliki tugas untuk meningkatkan investasi. Salah satunya adalah mengusahakan agar investasi dari luar negeri semakin bagus di Sinjai. Tentu saja ini akan punya peran besar. Kami tentu akan membangun juga, melibatkan kami punya staf untuk aktif di dalamnya. Minimalkan ini kita dapat tempat untuk mempraktekkan bahasa Inggris, kita punya anggota. Dan ini sangat baik. Bagi institusi kami, ini merupakan kewajiban untuk memiliki satu kompetensi kemampuan berbahasa Inggris dalam menyusun misalnya investment project credit offer atau melakukan pertemuan one-on-one meeting dengan pihak calon investor. Dibutuhkan skill berbahasa Inggris yang bagus. Dan saya rasa kehadiran Kampung Inggris di Sinjai dan ditempatkan di kawasan wisata Pantai Malenreng di Desa Panekang itu akan sangat membantu kami dan akan menjadikan tempat tersebut sebagai wadah juga bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk meningkatkan kapasitas dan skill berbahasa Inggris staf kami yang berada di bidang promosi penanaman modal. Saya kira langkah yang sudah dilakukan dengan bertemu antara pihak Universitas Hasanuddin dengan Bapak PJ Bupati Sinjai itu langkah awal yang sangat bagus. Lukman Dahlan, selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai, menuturkan bahwa pendirian Kampung Inggris di Sinjai juga menjadi kesempatan emas bagi alumni Unhas yang telah mengabdi di berbagai bidang untuk turut serta mendukung program ini. Dengan dukungan penuh dari alumni Unhas yang berada di Sinjai, termasuk mereka yang membuka kursus bahasa Inggris atau menjadi dosen di perguruan tinggi setempat, diharapkan program ini dapat berjalan dengan lancar. Langkah awal setelah pertemuan antara Unhas dan PJ Sinjai ini adalah identifikasi potensi alumni sastra Inggris di Sinjai, serta peran mereka dalam mendorong lahirnya Kampung Inggris di wilayah tersebut. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan Universitas Hasanuddin, diharapkan Kampung Inggris di Sinjai dapat segera menjadi kenyataan, memberikan manfaat besar bagi masyarakat setempat, serta menambah prestasi pengabdian Unhas di Sinjai. Feni Septiani Ismail, Nabil Tamam, Unhas TV. Tawuran di Jakarta Timur mengakibatkan salah satu korban mengalami cedera yang cukup serius, hingga mengakibatkan tangan korban menjadi terputus. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Dua kelompok melakukan aksi tawuran di Jakarta Timur, tepatnya di flyover Pasar Rebo. Dua kelompok tawuran menggunakan senjata tajam dalam melakukan aksinya, hingga menyebabkan salah satu korban tangannya putus tersayat senjata tajam. Kita bisa melihat tawuran itu sebagai perilaku agresif juga, dikategorikan juga perilaku beresiko ya. Untuk memahami perilaku agresif itu kita juga bisa melihat dari kemampuan pengelolaan emosi, mungkin masih belum matang karena usia remaja gitu ya. Jadi perkembangan emosi pada remaja memang masih tidak seperti orang dewasa, makanya banyak terlibat di perilaku-perilaku yang beresiko. Salah satunya juga mungkin keterampilan sosial yang masih kurang, empatinya masih perlu ditumbuhkan. Tetapi juga karena ini tawuran, bisa saja ada keterlibatan dari kelompok. Jadi karena kan melibatkan dua kelompok, jadi ada satu kelompok yang merasa perlu membuktikan keberadaan kelompoknya, gengsi ya ceritanya gitu. Jadi kita melihat nih siapa yang lebih kuat, itu akan meningkatkan harga diri kelompok kalau dia menang. Ini teori identitas sosial gitu.
atau misalnya merasa terancam dengan keberadaan kelompok lain. Jadi kita perlu mempertahankan keamanan kelompok. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab gitu dari ilmu psikologi sosial ya. Korban dikabarkan tersayat di bagian pergelangan tangan kanan. Saat ini telah dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna operasi penyambungan kembali. Dan mirisnya korban masih pelajar kelas 3 sekolah menengah atas. Perlu edukasi preventif kepada siswa-siswi di sekolah. Nah, ini siswa ya, jadi saya menariknya ke bagaimana peran sekolah bersinergi dengan orang tua. Di sekolah misalnya bagaimana menciptakan perilaku yang kondusif, melibatkan guru, kepala sekolah, dan semua staf di sekolah, dan tentu orang tua. Karena saya kira kalau cuma di sekolah saja tanpa dibarengi pendidikan di keluarga juga tidak akan menghasilkan apa yang kita harapkan. Karena kan sosialisasi pertama itu ada di keluarga nanti, ya karena ini siswa jadi sekolah juga terlibat. Ya saya kira edukasi untuk keterampilan pentingnya komunikasi efektif, empati, perilaku prososial, dan juga bagaimana kita memahami pentingnya membangun tidak ada konflik begitu ya. Jadi itu perlu ditanamkan di sekolah. Mungkin ada program juga yang bisa dilakukan di sekolah. Upaya preventif harus terus digaungkan agar dapat menghindari tawuran yang terjadi di tengah masyarakat dan menciptakan lingkungan yang aman bagi semua. Aminah Rahma Ahmad, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Seorang guru di kota Parepare, Sulawesi Selatan tega menyetrika punggung santrinya. Pasalnya guru tersebut kesal dengan tingkah laku dari santri yang melanggar aturan. Guru tersebut sekarang telah ditetapkan sebagai tersangka. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sungguh kejam guru pada pondok pesantren di kota Parepare, Sulawesi Selatan tega aniaya santrinya. Guru dengan inisial MSR ternyata masih berusia 20 tahun. Karena perbuatan kejamnya, guru MSR telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Berarti bentuk kekerasan ya sebetulnya kalau kita lihat dari sisi dunia pendidikan gitu. Di psikologi kita dalam memahami perilaku itu kita tidak bisa langsung menentukan penyebabnya ini karena bisa jadi ada banyak faktor yang menyebabkan. Barangkali salah satunya bisa disebabkan oleh pengelolaan emosi gurunya yang masih kurang. Ini bisa jadi juga misalnya ada stres atau tekanan kerja, atau misalnya ada rasa frustasi yang tidak bisa disalurkan dengan baik gitu, jadi disalurkan dengan cara kekerasan kepada siswa. Nah, kita juga bisa lihat di sekolahnya, apakah kira-kira di sekolah itu gurunya ini melihat bahwa sebetulnya kekerasan itu normal dilakukan di sekolah itu atau bisa diterima oleh orang-orang di sana. Karena biasanya kita juga tidak akan dengan mudah melakukan itu kalau kita pikir bahwa di lingkungan kita itu tidak diterima. Jadi kalau dari ilmu psikologi sih ada yang namanya model perilaku belajar ya, kita melihat lingkungan kita gitu. Tersangka MSR nekat setrika punggung santrinya yang masih berusia 13 tahun. Mengakibatkan luka bakar pada punggung santri. Perbuatan nekat ini dilakukan akibat kesal dengan korban yang melanggar aturan. Guru dengan inisial MSR melakukan penganiayaan masih berusia 20 tahun. Terbilang begitu mudah menjadi seorang guru secara psikologis. Matangkah seseorang yang berusia 20 tahun menjadi seorang guru? Sebetulnya tidak ada batasan ya menurut saya, dan di ilmu psikologi juga kita mengenal ada usia kronologis dan usia mental. Bisa jadi misalnya kita berusia 20 tahun tetapi usia mentalnya sudah 30 tahun atau 25 tahun, jadi usia mental itu perkembangan kognitif dan sosioemosional kita gitu. Jadi meskipun sebetulnya usianya 20 tapi sudah memiliki keterampilan sosioemosional yang baik, misalnya bisa berempati, keterampilan komunikasi efektif, saya kira itu usia tidak menjadi suatu batasan. Namun memang dalam studi neuropsikologi juga ada kecenderungan di prefrontal cortex kita itu semakin kita banyak pengalaman semakin dia bisa berkembang, misalnya dalam hal pengambilan keputusan. Nah, tapi kalau dari segi usia saya kira tidak ada batasan ya, selama legal gitu ya secara warga negara menjadi guru misalnya. Guru diharapkan dapat bijak
memberikan hukuman yang mendidik kepada siswanya, bukan menghukum dengan menganiaya. Aminah Rahmahmat, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.